Pernah nggak sih Anda ngerasa makin dipikirin kok jawabannya malah makin jauh? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah teks spiritual yang idenya lumayan menantang. Katanya, kunci untuk benar-benar kenal sama diri sendiri itu justru dengan belajar berhenti mikir. Gimana tuh caranya? Yuk kita mulai perjalanan unik ini. Teks ini langsung to the point, ngasih gagasan yang kuat banget. Mengenal diri adalah tinggalkan pikiran kita. Jadi intinya, pengetahuan diri sejati itu bukan datang dari mikir lebih keras, tapi justru dari keberanian buat melampaui pikiran itu sendiri. Nah, ini dia fondasi dari perjalanan yang bakal kita telusuri bareng. Anggap aja ini peta petualangan batin kita ya. Kita akan lewatin 5 tahap penting. Mulai dari melampaui pikiran, terus nemuin semesta di dalam diri, menempuh perjalanan cahaya, nyari pembimbing sejati, sampai akhirnya kita paham soal kekuatan nol. Setiap tahap ini bakal bawa kita makin dalam. Oke, kita mulai dari tahap pertama, yang bisa dibilang langsung menggoyahkan cara kita biasanya mencari tahu sesuatu. Teks ini minta kita buat benar-benar ngebedain antara apa yang kita pelajari pakai pikiran dan siapa kita yang sebenarnya di balik semua itu. Nah, disinilah letak bedanya. Ada yang namanya pengetahuan. Ini kayak kita baca buku soal cara berenang. Kita jadi tahu teorinya, gayanya, faktanya, tapi semua itu terbatas di kepala. Terus, ada juga yang namanya ilmu. Nah, kalau ini bukan lagi baca buku, tapi beneran nyebur ke air dan ngerasain gimana caranya ngapung. Ilmu itu datangnya dari kesadaran, dari pengalaman langsung. Sesuatu yang bukan dihafal, tapi disadari. Jadi, poin utamanya gini. Waktu teks ini ngomongin soal mengenal diri, ini bukan soal analisis psikologi ya. Ini klaim yang jauh lebih dalam lagi. Bahwa diri sejati kita itu adalah esensi ilahi itu sendiri. Sebuah kebenaran yang cuma bisa dialami dan diketahui secara langsung, bukan sesuatu yang bisa didebatin atau dianalisis pakai logika pikiran. Oke, kita lanjut ya. Kalau kita berhasil melampaui pikiran, terus apa dong yang kita temukan di dalam? Menurut teks ini, kita nggak nemuin kekosongan loh. Justru, kita nemuin sebuah alam semesta yang utuh di dalam diri kita. Pertanyaan ini jadi jembatan kita ke tahap selanjutnya. Dan jawaban dari teks ini, wah cukup mengejutkan. Karena teksnya meminjam metafora-metafora dari dunia fisika modern dan kosmologi untuk ngejelasin soal dunia batin. Keren kan? Coba deh lihat ini. Black hole atau lubang hitam di sini bukan lagi objek di luar angkasa. Teks ini memakainya sebagai simbol untuk sebuah gerbang spiritual. Sebuah lorong yang fungsinya bukan menyedot materi, tapi menyedot cahaya atau kesadaran, biar kita bisa masuk ke dimensi yang lebih dalam, yang disebut samudra ketuhanan. Begitu juga dengan mekanika kuantum. Ini diinterpretasikan ulang, bukan lagi soal fisika partikel yang rumit, tapi dipandang sebagai mekanisme kedahsyatan. Wah, namanya aja udah keren. Ini adalah semacam ilmu yang menjelaskan cara kerja realitas batin kita, yang seringkali terasa ajaib dan di luar logika biasa. Oke, jadi kalau di dalam diri kita ada semesta, gimana cara kita jalan-jalan di sana? Nah, teks ini ngejelasin kalau kendaraan untuk perjalanan batin ini bukan tubuh atau pikiran kita, tapi sesuatu yang disebut nur atau cahaya ilahi. Perjalanan ini bisa kita bayangin kayak evolusi kesadaran, di mana kita itu seolah-olah naikin frekuensi cahaya kita. Dimulai dari nur insan, cahaya dasar kita sebagai manusia, lalu diselaraskan ke Nur Muhammad atau cahaya kenabian. Sampai puncaknya, kita menyatu dengan Nurullah, cahaya Tuhan itu sendiri. Nah, ini dia kuncinya. Perjalanan ini bukan soal gerak fisik, tapi soal mengubah getaran atau frekuensi diri kita. Biar bisa melintasi jalan ini, seseorang harus mentransformasikan dirinya jadi cahaya murni, jadi nur. Kenapa gitu? Karena di alam nur atau alam cahaya ini, batasan waktu seperti yang kita kenal di dunia materi itu udah nggak berlaku lagi. Seperti petualangan besar lainnya, perjalanan ini juga butuh pemandu. Teks ini menekankan banget pentingnya seorang pembimbing. Tapi, ini bukan sembarang guru. Ini adalah jenis pemandu khusus yang disebut wali mursyid. Jadi, apa sih yang bikin wali mursyid ini istimewa? Menurut teksnya, bedanya fundamental. Mereka nggak cuma ngajar dari buku. Mereka mengajarkan makrifatullah, pengenalan Tuhan secara langsung. Bukan cuma itu, mereka juga bisa ngebimbing muridnya sampai ke level spiritual yang sama. Dan yang paling penting, kebijaksanaan mereka itu terpancar lewat kehadiran mereka, bukan cuma dari kata-kata. Dan ada satu lapisan lagi yang menarik banget.
Teks ini menyebutkan kalau pembimbing yang paling hebat itu seringnya adalah wali mastur. Artinya, mereka yang sengaja disembunyikan oleh Tuhan. Jadi mereka nggak akan ditemukan di panggung besar atau punya gelar yang mentereng. Mereka tersembunyi di antara kita. Akhirnya kita sampai di tujuan akhir dari perjalanan ini. Dan bagian ini agak paradoks karena tujuannya ternyata bukan untuk mengisi diri, melainkan untuk mengosongkan diri sepenuhnya. Konsep kosong atau nol ini adalah puncaknya. Tapi ini bukan kosong yang negatif ya, melainkan sebuah kondisi penerimaan yang murni. Coba deh bayangin sebuah cangkir. Kalau udah penuh sama teh, pengetahuan kita, ego kita, keinginan kita, dia nggak akan bisa diisi sama hal lain kan? Nah, keadaan kosong ini adalah saat kita berani mengosongkan cangkir itu supaya bisa diisi sepenuhnya oleh yang ilahi. Dan kutipan dari teks ini ngerangkum janji utamanya dengan sangat indah. Ini semua tentang penyerahan total. Di mana saat kita udah melepaskan semua usaha untuk mengetahui pakai pikiran kita, barulah pengetahuan yang sejati atau ilmu bisa diwahyukan ke kita. Seluruh penjelasan ini membawa kita kembali ke pertanyaan yang paling mendasar. Teks ini nunjukin sebuah jalan yang radikal. Tinggalkan pikiranmu untuk menemukan alam semesta di dalam dirimu. Nah, ini bikin kita jadi bertanya-tanya pada diri sendiri. Rahasia apa ya yang sebenarnya menunggu di dalam diri kita kalau saja kita berani untuk hening sejenak?